bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh bertemu kembali dalam panel diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana pada malam hari ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-9 dengan judul Untuk Melayani dan Menyelamatkan. Untuk itu, saya akan memperkenalkan para panelis kita yang akan memandu pelajaran Sekolah Sabat kita pada malam hari ini. Pertama adalah Pendeta Asnawi Hutagalung. Silakan Pendeta untuk menyapa para pemirsa dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat Sabat semuanya. Kita bertemu kembali pada diskusi panel pelajaran Sekolah Sabat kita malam ini. Baik, terima kasih. Pendeta Asnawi Hutagalung adalah gembala jemaat di Cibubur, Jakarta. Kemudian yang kedua adalah hamba Tuhan Pendeta Monang Tambunan. Beliau adalah gembala jemaat di Loma Linda di Amerika Serikat. Silakan Pendeta untuk menyapa. Selamat malam dan selamat bertemu kembali. Berikutnya ada Pendeta Agus Manurung. Beliau adalah gembala jemaat di Jatiwangi. Silakan Pendeta untuk menyapa para pemirsa. Selamat hari Sabat, saudara-saudara umat Tuhan dimanapun berada. Selamat Sabat para panelis. Baik, yang berikutnya adalah hamba Pendeta Kevin Sagala. Beliau adalah Direktur Sekolah Sabat dan Direktur Sekolah Sabat dan Penginjilan Perorangan di Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Silakan Pendeta untuk menyapa para pemirsa. Shalom, selamat Sabat semua saudara-saudara dimanapun Anda berada. Dan yang terakhir adalah hamba Tuhan Pendeta Soleman Lumban Gaul. Beliau adalah gembala jemaat di Gunung Putri. Silakan Pendeta untuk menyapa para pemirsa. Shalom, selamat Sabat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah malam ini dengan belajar firman Tuhan melalui diskusi Sekolah Sabat mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk di pelajaran kita pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mengundang Roh Kudus untuk menuntun kita, agar kita boleh mengerti dan memahami akan pelajaran Sabat kita sepanjang minggu ini. Untuk itu, saya minta Pendeta Agus untuk melayangkan doa buka. Baik, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami bersyukur atas berkat Tuhan dari 6 hari yang kami sudah lalui, dan kami tiba di hari Sabat yang suci dan diberkati Tuhan ini. Tentu kami juga melanjutkan program pada malam hari ini, pendalaman penuntun Sekolah Sabat untuk para guru. Kiranya urapan Roh Kudus turun atas kami semua, para panelis, dan teristimewa juga para umat Tuhan yang tergabung dimanapun mereka berada. Biarlah setiap pemaparan pelajaran pada malam hari ini boleh menambah pengetahuan kami, terlebih menambah iman percaya kami untuk hidup lebih setia kepada Tuhan. Pada saat yang sama kami juga mohon berkat-Mu untuk peralatan yang kami gunakan. Tuhan, biarlah atas kuasa-Mu, baik peralatan yang kami gunakan melalui media, Zoom, dan bahkan melalui link YouTube dan Facebook. Tuhan berkati itu, sehingga tidak menjadi penghalang untuk menjadi pelajaran pada malam hari ini. Tuhanlah bersama dengan kami, dan urapan Roh Suci turun atas kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Manurung. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di pendahuluan, yaitu di Sabat petang, di mana
Ayat hafalan terdapat dalam Yesaya 42 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, ada satu pertanyaan penting berkaitan dengan pelajaran kita sepanjang minggu ini. Pertanyaannya adalah, di manakah kita bisa menemukan jejak kaki Yesus atau langkah kaki Yesus? Ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan bahwa Kristus telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Petrus, dia sangat mengerti dan mengenal Yesus dari dekat oleh karena dia adalah orang yang selalu bersama dengan Yesus dan dia tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Itulah sebabnya Petrus mengajak kita untuk mengikuti jejak Yesus melalui teladan yang telah diperbuat oleh Yesus. Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, Yesus ingin agar kita mengikuti jejak langkahnya. Di mana jejak langkah Yesus? Yaitu di tempat orang-orang sakit, di penjara, orang-orang yang termarginalkan di kota-kota besar, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan bantuan dan dukungan. Di sanalah kita temukan jejak langkah Yesus. Di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40, Yesus katakan bahwa ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku tidak ada tempat tinggal, engkau memberi tumpangan. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Dan Yesus katakan, apapun yang kamu perbuat untuk hambaku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Jadi, jejak langkah Yesus kita dapati dalam setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan. Saudaraku, dengan melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus, maka kita sedang berjalan dan mengikuti langkah-langkah Yesus. Nah, itulah di hari Sabat petang, di mana kita akan lanjutkan pembahasan kita di hari Minggu dengan judul Bangsa Hamba yang akan dibawakan oleh Pendeta Huta Galung. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang dimaksud dengan bangsa hamba itu? Siapa yang dimaksud dengan bangsa dan siapa yang dimaksud dengan hamba itu? Dan apa peranannya? Kita simak bersama pembahasan yang akan dibawakan oleh panelis kita, Pendeta Huta Galung. Silakan, Pendeta. Selamat Sabat, para pemirsa yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam panel diskusi pelajaran sekolah Sabat kita. Terima kasih Pendeta James Ursina sebagai host yang sudah mendahului pelajaran kita. Sekarang kita masuk ke hari Minggu. Bangsa hamba. Ya. Dalam Yesaya 41 ayat 8, 9 dan juga pasal 42 ayat 1. Dua pasal ini berbicara tentang bangsa hamba dan seorang hamba. Jadi ada dua. Hai Yakub, hambaku. Hai Israel, hambaku yang telah kupilih. Keturunan Yakub. Engkau hambaku. Aku telah memilih engkau, dan aku tidak menolak engkau. Yesaya 41
ayat 8-9. Sebuah janji, perjanjian yang kekal. Disinggung di sana Abraham. Kalau kita baca dalam Lukas 3 dan Matius pasal 1, disinggung juga di sana Abraham. Ya, keturunan Abraham, keturunan Daud, itu Yesus. Jadi ketika di sini dikatakan Abraham berhubungan dengan sahabat Allah, kalau kita baca dalam Yakobus pasal 2:23, dan Abraham anaknya Ishak, Ishak anaknya Yakub. Lalu kalau kita baca dalam Kejadian pasal 32 ayat 28, Yakub ini diganti namanya oleh Allah menjadi Israel ketika bergumul pada malam pergumulan di tepi sungai Yabok. Ya, dia melihat wajah Tuhan, Peniel. Ya, diganti namanya menjadi Israel. Namamu tidak lagi Yakub dan tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel. Israel itu pangeran. Pangeran atau pahlawan yang gagah perkasa. Karena dapat mengalahkan Tuhan dan manusia. Itu cerita di Kejadian 32 itu. Nah, Yakub ini, Israel ini menjadi nenek moyang 12 suku bangsa Israel. Jadi dikatakan, hai Israel, hambaku. Hai Yakub, hambaku yang telah kupilih. Keturunan daripada Abraham. Allah sedang menyatakan perjanjiannya yang kekal dan ingin menandaskan kepada bangsa Israel di zaman nubuatan Yesaya pasal 41 sampai 53. Ini kita berbicara tentang peranan hamba. Hamba secara bangsa Israel dan hamba secara pribadi atau seorang pribadi yang istimewa, tidak disebutkan namanya dan identitasnya juga tidak jelas. Kualifikasinya dinyatakan, ciri-cirinya dinyatakan, tapi namanya, identifikasinya tidak dikatakan. Tidak jelas, saudaraku. Tapi itulah sebabnya kita belajar firman Tuhan, supaya kita mengerti rencana-rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Jadi apakah di sini Israel adalah bangsa, secara bangsa adalah hamba Allah? Ya, karena sudah dipilih. Dan itu janji Tuhan kepada Abraham, bahwa keturunanmu, ya, yang akan memenuhi janji-janji Tuhan. Tentunya dalam rencana keselamatan. Berarti ada keturunan Abraham dari Israel, seorang pribadi yang istimewa, yang telah dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Apakah itu Mesias yang dikatakan dalam Yesaya 44? Atau Kores namanya disebutkan dari Persia yang diurapi oleh Tuhan? Saudaraku, dikatakan di dalam pelajaran kita ini, kalau kita membaca berbagai ayat seperti Yesaya 42 ayat 1, 50 ayat 10, 52 ayat 13, 53 ayat 11, saudaraku, kualifikasi ciri-ciri dari hamba ini walaupun tidak disebutkan namanya dengan jelas, tetapi tersirat di sana makna-makna yang dilakukan oleh hamba ini, itu berbicara tentang Yesus, penggenapannya di dalam Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3. Karena Yesus adalah Israel yang sejati. Suku Yehuda asli. Ya. Seperti pelajaran kita sebelumnya, karena ayahnya dan ibunya Maria itu dua-dua adalah suku Yehuda.
Dan kalau kita membaca Yesaya 41 ayat 8 sampai 9, 49 ayat 5 dan 6, dan juga 52 ayat 13, sampai kepada pasal 52 ayat 12. Jadi pasal-pasal ini menyatakan bagaimana peranan daripada hamba Allah. Hamba Allah, yaitu dia memiliki roh Tuhan karena Tuhan sudah mengurapinya, dan dia adalah sahabat daripada Allah, keturunan daripada Daud, lalu dia mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk tebusan orang berdosa, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi sampai ke ujung-ujung bumi dan ke seluruh bumi. Berarti dia adalah satu pengorbanan pengganti untuk Tuhan, supaya tebusan bagi seluruh dunia orang berdosa ini. Dan tentunya ini adalah berbicara tentang seorang pribadi yang istimewa, dengan pekabaran yang istimewa, tentunya adalah itu Yesus. Mesias itu yang diurapi oleh Allah. Aku telah mengurapi kamu dan rohku ada padamu. Ya, itu jelas. Itu Mesias dalam bahasa Ibrani. Berarti dalam bahasa Yunani itu Kristos. Kristos itu artinya yang diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus di dalam Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 18, menggenapi daripada Yesaya pasal 41 dan pasal 61. Berarti bangsa hamba ini adalah Israel secara cooperation, bahwa seluruh orang Israel dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya dan terang mengilasi sekitar bangsa-bangsa kekafiran, untuk menyatakan bahwa mereka adalah penyembah Allah, bukan penyembah berhala atau dewa kekafiran seperti bangsa-bangsa di sekitarnya, supaya mereka menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan keselamatan bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Lalu secara pribadi itu tentunya adalah jatuh kepada Yesus Kristus sebagai hamba Allah. Saudaraku, dalam bahasa Ibrani, hamba ini berasal dari kata abad. Abad dalam bahasa bentuk perfect, kata kerja, yaitu melayani, ya, menyerahkan dirinya menjadi sebuah pelayanan atau yang mengabdi kepada Tuhan yang lebih besar, lebih tinggi, yaitu Allah yang maha tinggi. Ya, tentu hamba ini disebut abdi, ya, abdi Allah atau obed, ya, obed, hamba Allah. Kalau di dalam bahasa Yunani ada dua kata hamba ini, ya, itu berhubungan dengan diakonos, pelayan, minister, ya, servant. Tetapi ada satu lagi, doulos. Saudaraku, doulos ini budak. Ya, di satu sisi kita ini sebenarnya budak-budak dari Allah. Ya, itu lebih pas. Yang Yesus juga menggunakan kata, Paulus juga menggunakan kata doulos ini kepada dirinya waktu dia dipanggil oleh Kristus menjadi pelayan. Ya, dia tidak menggunakan minister ataupun servant, saudaraku. Ya, dan Yesus juga di satu sisi memikul sebagai budak, doulos, untuk dosa seisi dunia ini. Jadi saudaraku, ini berbicara tentang Yesus. Mengapa? Karena seorang hamba dipanggil untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi Tuhan dan bagi orang berdosa. Jadi sebaiknya kita menyadari kalau kita hamba-hamba Allah, seharusnya kita juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh hamba di dalam Yesaya pasal 41, 42, 44, dan 53 khususnya istimewanya. Dan itu adalah berpusat kepada Mesias Kristus, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi ada dua hamba di sini yang tidak disebutkan namanya, yaitu hamba Yesus Kristus itu sendiri, saudaraku, sebagai identik dari kepada manifestasi daripada Mesias di dalam perjanjian lama, dan juga kepada bangsa Israel sebagai hamba-hamba Allah untuk menjadi alat terang yang menyampaikan kebenaran
dan kemuliaan Tuhan bagi bangsa di sekitarnya. Ini yang bisa saya bawakan untuk hari Minggu. Saya kembalikan kepada host, Pendeta James Hursina. Baik, terima kasih Pendeta Huta Galung yang sudah memaparkan dan memperjelas pelajaran kita di hari Minggu. Selanjutnya kita akan masuk di hari Selasa yang akan dibahas oleh Pendeta Monang Tambunan dengan tema seorang hamba tanpa nama. Siapa yang dimaksud dengan hamba tanpa nama dan bagaimana identitasnya agar kita bisa mengenalnya. Untuk itu akan dibahas secara tuntas oleh Pendeta Monang Tambunan. Silakan, waktunya 5-7 menit. Silakan, Pendeta. Terima kasih Pendeta Hursina atas kesempatan dan semua para panelis dan juga pemirsa. Pada kesempatan Sabat ini, kita akan melanjutkan pelajaran hari Senin. Tadi kita sudah melihat hamba di dalam hari Minggu. Ada dua macam hamba di sana yang diterangkan oleh Pendeta Senawi, yaitu hamba secara bangsa, corporate, yaitu bangsa Israel, dan juga secara individu, yaitu seorang hamba yang tidak kita ketahui siapa namanya. Walaupun tadi sudah disebutkan bahwa nama hamba yang tidak disebut tanpa nama itu adalah Yesus sendiri. Nah, kita akan melihat dalam pelajaran hari Senin ini, dan khususnya dalam Yesaya pasal 42 ayat 1-7, ini adalah salah satu nyanyian hamba atau the servant songs dari 4 servant songs yang ada di dalam kitab Yesaya ini. Nah, kita akan melihat ada 7 karakteristik untuk mencari tahu siapa hamba ini yang disebutkan di sini dari Yesaya 42 ayat 1 sampai yang ke-7. Yang pertama adalah dikatakan bahwa hamba ini diurapi. Ya, diurapi oleh Roh Kudus Tuhan. Itu bisa kita baca dalam ayat yang pertama. Lalu yang kedua adalah bahwa hamba ini membawa justice atau keadilan kepada bangsa-bangsa di dunia. Dan bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi juga kepada bangsa-bangsa kafir juga ikut di sana. Dan di dalam yang ketiga adalah, ya, ada 7 karakteristik yang saya bawakan. Yang ketiga, bahwa dia atau hamba ini akan membawa damai. Dan bila mana dia membawa damai, dia tidak akan melawan, ya. Sama seperti dalam ayat yang kedua, bila mana kita membaca, ya, bahwa dia tidak akan melawan dengan kekerasan, sama seperti raja-raja yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Lalu kemudian, yang keempat, ya, karakteristik untuk mencari tahu siapa hamba ini, ia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Itu bisa kita baca dalam ayat 3 dan 4 dalam Yesaya pasal 42. Lalu kemudian, orang memanggil dia kebenaran. Jadi dia tidak mengklaim dirinya kebenaran, tapi orang yang menyebut dia kebenaran. He is called righteousness. Lalu kemudian, bila mana kita melihat pelajaran sekolah sahabat juga, dikatakan, ia menjadi perjanjian, the covenant to the people and the light to the Gentile. Jadi orang ini atau hamba ini menjadi perjanjian bagi orang Israel, bagi bangsa-bangsa, dan menjadi terang kepada orang-orang kafir yang tidak mengenal kebenaran. Nanti bisa kita akan lihat itu di dalam Matius pasal yang ke-12. Nah kemudian, di dalam pelajaran sahabat dikatakan, ia akan melepaskan manusia menjadi orang-orang merdeka, baik secara fisikal maupun secara spiritual. Jadi dari 7 karakteristik ini, bila mana kita memperhatikan, Matius dalam Matius pasal 12 mencatat bahwa ke-7 karakteristik ini pas pada individu yang kita kenal namanya Yesus Kristus. Nah, kalau kita bertanya kepada orang Yahudi sekarang, siapa hamba ini? Sampai sekarang mereka tidak mengetahui siapa hamba ini dan mereka masih mencari tahu hamba ini. Karena persoalannya adalah karakteristik yang disebutkan hamba di dalam Yesaya pasal 42 ini tidak sama dengan karakteristik yang disebutkan di dalam Yesaya pasal 9 dan pasal 11. Berapa minggu yang lalu kita mempelajari
bahwa raja yang datang untuk melepaskan bangsa Israel dari penawanan Babylon. Lihat konteksnya dalam Yesaya ini adalah bahwa mereka akan dibawa ke dalam penawanan Babylon dan akan ada seorang hamba yang akan melepaskan mereka. Di dalam pikiran orang Yahudi, hamba itu adalah seorang raja, sebagaimana yang dilukiskan atau digambarkan dalam Yesaya pasal 9 dan 7. Dan kemudian ternyata hamba yang datang ini, ya 600 tahun kemudian, adalah seorang yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sehingga mereka masih mencari tahu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Alkitab memberikan kepada kita jawaban atas siapa hamba yang tidak disebutkan di dalam Yesaya 42 ini, yang digenapi di dalam kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan kita mengenal nama hamba itu adalah Mesias, ya, atau yang diurapi, dan nama yang diberikan oleh ayah dan ibunya kepadanya adalah Immanuel atau Yesus Kristus. Demikian pelajaran yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pendeta Hursina. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan yang membahas pelajaran hari Senin. Berikutnya kita akan masuk di hari Selasa. Ya, pelajaran hari Selasa tentang Mesias orang Persia yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Agus Manurung. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa makna dari Raja Kores dan Raja Persia yang diurapi oleh Allah? Nah, untuk itu kita akan dengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta Manurung, 5-7 menit waktunya. Terima kasih, silakan Pendeta. Baik, terima kasih kepada Pendeta James Hursina. Kita tiba kepada pelajaran hari Selasa, Mesias orang Persia. Ini cukup unik, karena secara umum pemahaman kita atau pengetahuan kita yang disebut Mesias itu, apa yang sudah disampaikan oleh panelis sebelumnya, maka Mesias itu merujuk kepada Yesus sendiri. Tetapi sebenarnya mari kita coba maknai daripada Yesaya pasal 44 ayat 26 sampai 45 ayat yang ke-6. Namun kata yang menarik di sana ayat yang saya 45 ayat 1 yang menyebutkan bahwa yang kuurapi adalah Kores. Yang kembali saudara-saudara, kata kuurapi ini disebut Mesias, ya, kata aslinya adalah Mesias. Jadi berbicara tentang kata Mesias atau kata yang diurapi, maka kalau kita kembali kepada sejarah bangsa Yahudi, maka ada beberapa orang yang disebut diurapi atau yang disebut Mesias itu, yaitu raja-raja, kemudian para imam. Mereka ini disebut Mesias yang diurapi, artinya kata yang diurapi, yang kuurapi, begitu. Kemudian dan kata yang biasa juga melekat bagi bangsa Yahudi, kata Mesias itu merujuk kepada keturunan Daud, yaitu Yesus sendiri. Tapi kali ini disebutkan Raja Kores. Menarik. Tapi sebelum saya tiba ke sana, saya mau perkenalkan sedikit bahwa buku Yesaya atau nubuatan ini ditulis sekitar tahun 745 sampai 685 sebelum Masehi. Dan kalau kita melihat nubuatan Yesaya ini menyebutkan bahwa akan ada seorang Mesias yang bernama Kores yang dari Persia yang diurapi Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan dari Babylon. Nah, ini peristiwanya sebenarnya lebih kurang 150 tahun kemudian. Jadi kalau bicara ayat ini, bayangkan nubuatan ini atau biasa dikenal juga dengan kata ramalan, tapi kita senang menyebutnya nubuatan. Nubuatan ayat Yesaya 45 ayat 1 ini 150 tahun kemudian, tepatnya 146, ketika Raja Kores membebaskan bangsa Israel dari Babylon sekitar tahun 539. Saudara-saudara, mengapa perlu pembebasan? Karena kita tahu bangsa ini akhirnya ditawan 70 tahun. Jadi kalau kita mau hitung 539 dikurang 70 tahun, itulah mereka ditawan di Babylon. Jadi 70 tahun sebelum mereka ditawan, Yesaya sudah menubuatkan
bahwa akan ada seorang Mesias dari Persia yang disebut Kores yang akan membawakan pembebasan kepada bangsa Israel dari tawanan. Pembebasan terjadi kalau ada seorang pembebas. Nah, pembebas itu disebut orang yang diurapi Tuhan, yang disebut Mesias. Saudara-saudara, supaya kita tidak salah arah, biarlah kata Mesias kita gunakan merujuk kepada Yesus, karena memang Yesus juga artinya yang diurapi Allah, maka kita sebutkan yang gamblang aja bahwa Kores yang diurapi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan mengurapi seorang yang bukan keturunan Daud? Bagaimana dia mengurapi orang yang bukan keturunan Daud tadi? Saudara-saudara, paling tidak kita menemukan bahwa pengurapan Raja Kores ini disebut juga pengurapan yang unik. Yang unik karena dia bukan keturunan Daud. Tetapi apa yang dilakukan Kores sehingga dia disebut orang yang diurapi? Paling tidak kita melihat dia menaklukkan musuh, yaitu bangsa Babylon. Nah, ini persis kita pahami nanti dalam Daniel pasal 5 dan seterusnya. Bahwa dia akhirnya mengalahkan musuh bangsa Israel itu sendiri, yaitu Babel. Dan kemudian pada yang sama, Kores yang diurapi ini membebaskan umat Tuhan dari tawanan. Jadi paling tidak memaknai kata Mesias, merujuk kepada Mesias Yesus sendiri, apa yang dilakukan Yesus kemudian adalah mengalahkan musuh-musuh dan bahkan membawa pembebasan bagi kita umatnya. Itulah makna Mesias. Dan ini sudah dilakukan, perkara ini dilakukan oleh Raja Kores, untuk membebaskan umat-umat Tuhan dari Babylon. Jadi saudara-saudara, memaknai bagaimana mengapa Tuhan menggunakan Raja Kores sebagai Mesias atau yang diurapinya, walaupun tadi bukan bangsa Israel, itu keunikannya. Tapi ada dua hal yang penting yang mau saya sampaikan. Pertama, lihatlah bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sangat sempurna mengetahui masa depan. Saya katakan sangat sempurna. Saya nggak bisa gambarkan lagi. Mengetahui masa depan. Dan kedua, Yesaya sebagai seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk memberitakan nubuatan ini benar-benar satu nubuatan yang akurat. Jadi bayangkan ini, Yesaya, saya mau katakan tidak kenal, karena 150 tahun kemudian baru ada Kores, tapi dia sudah berbicara bahwa akan ada seorang Kores yang diurapi Tuhan membebaskan bangsa Israel. Jadi ada 150 tahun kemudian. Ini menunjukkan betapa akuratnya nubuatan kepada seorang nabi, karena dia adalah nabi yang benar apa yang dikatakan tadi sebelumnya. Jadi saudara-saudara, apa yang mau kita katakan dari peristiwa ini? Bahwa Allah lah yang maha kuasa. Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi. Apa yang difirmankannya melalui para nabinya terjadi begitu akurat dan benar-benar terjadi. Tentu implementasinya, saudara-saudara, biarlah setiap firman yang kita baca setiap saat, baik itu renungan pagi, renungan malam, follow the Bible, mendengarkan renungan-renungan, belajar firman Allah. Ketika firman itu kita baca, kita harus mempunyai iman yang teguh mengatakan bahwa firman itu akan terjadi sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Demikian pelajaran kita, Tuhan memberkati. Baik, Pendeta Manurung, terima kasih untuk pembahasannya di hari Selasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan di hari Rabu dan Kamis, ya, kami mengingatkan jika ada pertanyaan yang ingin Bapak, Ibu, saudara-saudara ingin tanyakan melalui kepada para panelis, Bapak Ibu boleh menulis di ruangan komen di Facebook Anda, ya, atau bisa melalui WhatsApp di 0888880679. Ya, jadi Bapak Ibu bisa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pelajaran kita, dan nanti
Di sesi berikutnya, para panelis kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, kita akan lanjut di hari Rabu. Temanya adalah harapan untuk masa depan yang akan dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Kettler Sagala. Ada satu pertanyaan adalah, apakah ada Yesaya kedua yang menulis kitab Yesaya yang memberikan harapan untuk masa depan? Untuk itu, silakan Pendeta Sagala untuk membahas di pelajaran hari Rabu, waktunya 5-7 menit. Terima kasih. Pada pelajaran hari Rabu ini adalah merupakan kelanjutan dari pelajaran hari Selasa yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Agustus Manurung. Menjelaskan tentang nubuatan Mesias. Pendeta ke unmute? Ke-mute, ya, silakan. Pelajaran ini merupakan kelanjutan dari pelajaran yang telah disampaikan oleh Pendeta Agustus Manurung di pelajaran hari Selasa. Nubuatan tentang Mesias yang memberikan pengharapan adalah suatu kepastian. Tetapi di dalam pelajaran hari Rabu ada suatu keraguan yang dimiliki oleh orang yang tidak percaya dan terganggu pikiran mereka oleh karena Nabi Yesaya telah meramalkan dan langsung menyebut nama Kores. Itu di dalam Yesaya pasal 45 ayat 1. Firman Tuhan yang mengatakan Kores yang diurapi. Dia tidak hanya meramalkan peristiwanya, tapi secara eksplisit menyebut nama Kores. Dan hal ini sangat mengganggu mengganggu orang-orang yang tidak percaya bahwa Nabi itu menerima ramalan tersebut dari Allah. Jadi Nabi Yesaya menerima dari Allah ramalan itu, nubuatan itu, sehingga menyebut nama eksplisit, nama Kores, itu mengganggu orang-orang tidak percaya. Bagaimana ini Nabi Yesaya ini menyampaikan suatu berita masa yang akan datang, tetapi menyebut namanya secara eksplisit. Sehingga mereka, orang-orang tidak percaya ini meyakini melalui satu teori yang mengatakan bahwa ada Yesaya yang kedua. Ada Yesaya yang kedua. Jadi di luar diri Yesaya sendiri yang memberikan ramalan, mereka menafsirkan bahwa ada di dalam diri Yesaya, ada Yesaya yang kedua. Itu boleh kita lihat oleh karena perbandingan penulisan dalam Alkitab yang hidup pada zaman kuno. Mereka menerima teori bahwa nabi yang lain itu. Dengan demikian, buku Yesaya sepertinya terbagi dua. Sepertinya terbagi dua. Oleh karena mereka melihat Nabi Yesaya itu sama dengan nabi yang lain yang disebutkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 37. Gimana ini Yesaya ini berbicara masa depan,
Zaman sekarang, Pendeta Agustus Manurman 150 tahun kemudian peristiwanya. Tapi Nabi Yesaya bagaimana? Sementara mereka meyakini bahwa Nabi Yesaya juga ada termasuk seorang nabi yang dilempari, digergaji, dan dibunuh dengan pedang. Namun argumentasi oleh orang-orang yang meragukan kenabian ramalan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tidak ada yang saksi sejarah melihat kehadiran Yesaya pada saat itu atau Yesaya yang kedua. Tidak ada saksi. Tidak dapat dibuktikan bahwa ada Yesaya yang kedua. Sementara mereka tetap yakin, bersikukuh mengatakan, kalau tidak ada Nabi Yesaya yang kedua, bagaimana kebenaran ini bisa nyata? Tapi secara eksplisit, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena memang pekabaran Nabi Yesaya ini sangat penting, maka dipelajari dari segi sastranya, dengan manuskrip Alkitab yang tertua. Sepertinya gulungan-gulungan Qumran juga membuktikan bahwa apa yang disampaikan dalam nubuatan itu atau ramalan itu adalah satu hal yang sahih. Walaupun terjeda waktu di Yesaya 39 dan Yesaya 40. Tetapi yang paling penting kita harus percaya sebagai orang percaya, pekabaran Yesaya yang mendasar dan konsisten dari Yesaya pasal 1 hingga pasal 39 dan berlanjut kepada pasal 41 dan seterusnya, itu konsisten menyatakan bahwa dia percaya kepada Allah yang benar. Bahwa kita harus percaya bahwa Yesaya berbicara memberikan pekabaran dari Allah yang benar. Dan termasuk tentang nubuatan datangnya Mesias. Lihat, nubuatan ramalan tentang Kores yang akan membebaskan bangsa Israel dari penawanan Babel juga bersamaan dengan nubuatan kebenarannya dengan nubuatan tentang datangnya Mesias. Mengapa pekabaran tentang datangnya Mesias ini penting? Karena Allah ingin memberikan pengharapan bagi orang yang percaya, yang tidak pernah ragu, menerima kebenaran itu, pekabaran itu secara utuh. Seperti menerima pekabaran nubuatan tentang Kores yang membebaskan bangsa Israel dari penawanan Babel. Demikian juga Mesias yang akan datang membebaskan orang yang percaya dari perhambaan dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pergi kepada Yesaya pasal 48 ayat 1, itu berbicara tentang penghakiman Allah dan Yehuda. Akibat dari dosa. Apa dosa yang terbesar bagi bangsa Yehuda? Mereka menyebut nama mereka adalah keturunan Yakub. Boleh dibuka ayat 1 pasal 48. Firman Tuhan, hai keturunan Yakub. Jadi ada orang yang mengaku sebagai keturunan Yakub, memang mereka keturunan Yakub. Keturunan umat pilihan Allah. Keturunan Israel, bangsa Israel. Sebenarnya mereka adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka umat pilihan Allah, tetapi dalam tata cara beribadah mereka, menunjukkan ketidakyakinan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan secara utuh.
Namun pengharapan bagi umat yang dipilih Allah, Allah tidak pernah menarik kasih sayangnya walaupun bangsa Yehuda ingkar kepada Allah. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya pasal 48 ayat 1 sampai 11 diuraikan di sana. Bahkan mereka beribadah kepada patung-patung pahatan. Mereka tidak mau peduli dengan firman Tuhan. Mereka tidak mau percaya dengan perintah Tuhan. Seharusnya mereka adalah bangsa yang terkutuk. Kita boleh bandingkan itu di dalam Imamat pasal 26 ayat 40 sampai 45. Perikop ini di dalam Imamat pasal ke-26 dimulai dengan perikop kutuk bagi bangsa Israel oleh karena pelanggaran dan kemurtatan mereka, oleh karena mereka meninggalkan Allah yang benar, oleh karena mereka tidak setia menuruti dan mendengarkan firman Tuhan, oleh karena mereka tidak setia dan melakukannya apa yang diperintahkan Tuhan. Kutuk akan menjadi bagian mereka. Namun, nubuatan yang diberikan Nabi Yesaya menjelaskan kepada orang yang percaya, bagi bangsa Yahudi, bagi orang yang pernah menyebut keturunan Israel, umat pilihan Allah. Allah tidak menarik kasih-Nya. Di dalam Imamat pasal 26 ayat 40 sampai 45 ada kata-kata di situ. Tetapi jika engkau berbalik, jika engkau kembali kepadaku, jika engkau mendekat kepadaku, aku akan mengembalikan kasihku kepadamu. Ini pengharapan. Pengharapan bagi kita orang percaya sebagai implementasi rohani adalah meskipun kita adalah orang-orang yang pernah ingkar kepada Tuhan, meskipun kita sebagai orang-orang yang pernah beribadah dengan cara yang tidak benar kepada Tuhan, bahkan tidak melakukan firman Tuhan sekalipun, Allah tetap memanggil seperti dalam kitab Yesaya pasal yang pertama. Baiklah, marilah kita berperkara. Di dalam bahasa yang lain dikatakan, mari dekat kepadaku, mari kita berdebat, mari kita berdebat, mari kita adu argumentasi. Supaya kamu tahu dengan argumentasi yang kuberikan, kira-kira begitu bahasa Tuhan. Jadi saudara-saudara, walaupun Allah mengajak kita berperkara dengan Dia, adalah kesempatan kasih sayangnya bagi kita bahwa Dia tidak pernah menutup kasih setianya kepada orang-orang yang sudah pernah menyebut Dia sebagai Allahnya. Inilah pengharapan dan sukacita. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, Bapak dan Ibu pemirsa dimanapun berada, ajarkan besok kepada umat-umat Tuhan. Jangan pikiran itu terbelenggu oleh karena perasaan berdosa dan perasaan bersalah, sehingga takut menghampiri Allah. Allah tetap membuka pintu rahmat-Nya. Allah tetap membuka pintu kasih sayang-Nya, belas kasihan-Nya. Bukan hanya memberkati, tetapi juga untuk menebus dan menyelamatkan kita yang mau datang kepadanya. Demikian uraian pelajaran pada Rabu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti perlu kita dalam, boleh ada para panelis di sini yang bisa kami nanti bergantian untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Saya kembali kepada host Pendeta James Rusina. Baik, terima kasih Pendeta Kettler Segala yang sudah membahas secara tuntas pelajaran kita di hari Rabu. Selanjutnya kita akan masuk di pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran hari Kamis, yaitu tentang hamba yang merasakan dan menderita. Yang akan dibawakan, yang akan dikupas, yang disampaikan oleh Pendeta Sulaiman Lumbal Gaul. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang dimaksud dengan hamba Allah ini, yang merasakan dan menderita? Apakah Yakub atau Israel, ataukah Kristus Yesus? Silakan, Pendeta Sulaiman.
Baik, Shalom. Terima kasih. Pada saat ini kita teruskan pelajaran kita, pelajaran hari Kamis, hamba yang merasakan dan menderita. Dan pelajaran ini sudah masuk ke Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak dari pelajaran hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu, kita seperti mencari, menggali makna kata hamba yang disampaikan dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Itu sebabnya untuk pelajaran hari Kamis ini masuk kepada arah yang lebih khusus, ya, lebih spesial. Saudara-saudara, itu sebabnya tadi ada pertanyaan disampaikan oleh Pendeta James, siapakah hamba Allah yang sebenarnya? Ya, oleh karena pelajaran satu minggu ini menggunakan kata Yakub dan juga menggunakan kata Israel. Padahal sebenarnya dua kata ini, ya, adalah satu oknum, ya. Nah, Yakub memiliki 12 anak, dan dari 12 anak ini menjadi 12 suku, dan inilah yang menjadi cikal bakal bangsa Israel. Yakub tadinya disebut sebagai penipu dan diganti menjadi Israel dengan arti kata atau makna pemenang, ya. Nah, jadi kita sekarang masuk ke mempersempit makna dua kata ini, ya. Nah, memang saudara-saudara, kalau kita baca Yesaya 49, di sini sudah tertera apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Nabi Yesaya, ya. Pasal 49 ini secara keseluruhan 26 ayat memberikan makna atau tujuan, ya, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Berarti ada satu oknum yang akan menjadi hambanya Tuhan dan bermakna, berfungsi, berperan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Nah, jadi ini masuk kepada personal. Nah, kemudian kalau kita mundur ke pasal 42 juga menyinggung kata hamba Tuhan, ya. Ada hamba Tuhan. Jadi dua pasal ini 42 dan juga 49 merujuk kepada kata hamba, tetapi khusus untuk pasal 49 ini dipertajam makna hamba itu ke siapa, ya. Dan ternyata kalau kita pelajari secara khusus apa yang diuraikan dalam Yesaya 49, kriterianya, pengalamannya yang akan terjadi, dan sifat dari seorang hamba itu, dan penderitaan yang dialami, maka dapat disimpulkan bahwa hamba yang merasakan dan yang menderita itu adalah Yesus Kristus, ya, Yesus yang diurapi. Nah, memang pertanyaannya, jika hamba itu adalah Mesias, mengapa Allah memanggil dia Israel, ya? Nah, jadi mengapa Allah memanggil dia Israel, padahal dia adalah seorang hamba. Nah, di saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa arti kata Israel itu adalah pemenang, ya. Dia menjadi seorang pemenang, ya. Yakub tadinya bernama Yakub, tetapi sejak hari ini engkau akan berganti nama menjadi seorang pemenang.
Nah, jadi kalau kita uraikan makna pemenang ini sangat banyak. Tetapi kata kuncinya adalah bagaimana Yesus menang mengalahkan. Pertama, pencobaan ya di padang gurun setelah berpuasa dia menang dengan 3 jenis pencobaan ya atau 3 kali dicobai dia menang. Dia menang juga dalam pergumulan di Taman Getsemani ya. Kemudian dia menang juga di kayu salib, dalam arti dia menyerahkan dirinya kepada Allah ya yang telah mengutusnya ya. Nah, itulah bagaimana tujuan dari pelajaran ini, pelajaran hari Kamis. Hamba yang merasakan dan yang menderita. Ini ada hubungannya juga dengan Matius pasal 1 ayat 21. Karena di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi, kata Israel yang dimaksud di sini, saya bisa sampaikan kepada kita bahwa konteks menyelamatkan itu adalah sebagai suatu tugas mulia dan tugas yang diembankan dan diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan finish dengan menang. Diselesaikan dengan baik tahap demi tahap dari proses baik kelahiran, baik pencobaan dan segala macam sampai tiba kepada kematian di kayu salib. Jadi ada hubungannya juga dengan judul sepanjang 1 minggu ini yang disebut dengan untuk melayani dan menyelamatkan. Yesus melayani. Dan tidak hanya sekedar melayani, dan juga menyelamatkan. Apa yang dikatakan dalam Matius 1 ayat 21 tadi, hanya dialah yang bisa, ya, yang mampu, atau hanya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi saudara-saudara, seorang hamba, dia merasakan dan dia menderita. Tetapi dalam banyak hal, kita kadang-kadang mengatakan kita menderita, tetapi tidak merasakan. Atau kadang-kadang kita merasakan, tetapi kita tidak menderita. Jadi Yesus merasakan, pada saat yang sama, dia menderita. Apa yang dikatakan dalam judulnya bahasa Inggris, A Feeling and Suffering Servant. Terima kasih, kita kembalikan kepada Pendeta James Hursina. Baik, terima kasih Pendeta Lumban Gaul yang sudah membahas pelajaran kita di hari Kamis. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk di sesi berikutnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, yang akan dibahas, yang akan dijawab oleh para panelis. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu para pemirsa yang selalu setia mengikuti panelis pelajaran diskusi sekolah sahabat kita. Saya ingin menyapa Bapak Boy Harmawan dan Bapak Johnson Tamba, Bapak Piu Mandru, Bapak Heri Wala, Bapak Albert Daniel Solang, Bapak David Jones, Ibu Juliana Derek, Bapak Calvin Futapea, Bapak Bobby Maramis, Bapak Karlis Ben Nainggolan, Ibu Linda Novita Sitompul, Bapak Rudianto, PJ, Ibu Marcia Astrid Noya, Bapak Michael Tauran, Ibu Lusmi Simbolon, Bapak Joju Dode Sipur, kemudian Ibu Rasmiati, Bapak Edwin Sardiana, Bapak Joni Tambunan, Ibu Meliawati, Bapak Biso Bolingi, Ibu Emilia MX, Bapak Devris Yakobus, kemudian Bapak Dorma Ulina Purba, dan Bapak Dapot Sagala. Jadi terima kasih
Bapak Ibu sudah hadir pada malam hari ini yang mengikuti panelis diskusi, ya, diskusi panel pelajaran Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Yang pertama adalah dari Bapak Sweetly Kemur. Ya, Bapak Sweetly Kemur, dia menanyakan seperti berikut. Selamat sahabat pendeta, apakah mereka yang diurapi sekarang dalam pelayanan adalah bisa juga disebut sebagai Mesias? Berhubung Mesias artinya yang diurapi. Ataukah berbeda kata diurapi itu dengan pengurapan sekarang? Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk itu, saya persilakan Pendeta Huta Galung untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik. Saudara-saudara, di dalam konteks Alkitab Perjanjian Lama, ada 3 orang yang diurapi. Ya, 3 orang yang diurapi. Walaupun kelihatannya di satu sisi tidak kelihatan cara pengurapannya. Nabi sebelum dipanggil oleh Tuhan menjadi alatnya, juru kabarnya, penghubung atau yang disebut dengan penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan pekabaran wahyu dari Allah kepada umat, tentu dia lebih dahulu dikuduskan oleh Tuhan itu sendiri, dilayakkan. Karena tidak ada pun seorang, karena semua kita sudah berdosa, tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada nabi dipanggil, itu Tuhan yang memanggil. Sama juga dengan rasul dalam perjanjian baru. Kristus yang memanggil mereka, menetapkan mereka, mengasingkan mereka menjadi rasul-rasul untuk misi Injil. Tentu adalah pengurapan. Lalu yang kedua, raja. Jadi Tuhan mengangkat nabi sebagai alatnya untuk mengurapi raja. Seperti Saul diurapi oleh nabi, imam atau hakim, guru Samuel. Lalu setelah ditolak, perintah yang sama datang dari Tuhan kepada Samuel untuk mengisi tabung minyaknya supaya pergi ke rumah Isai dan mengurapi salah satu anaknya, Daud, menjadi raja pengganti Saul. Jadi pengurapan itu adalah otoritas Tuhan, penetapan Tuhan, ya, ordain yang dilakukan oleh Tuhan. Manusia hanya perpanjangan tangan Tuhan. Lalu yang ketiga, imam. Imam diurapi untuk bisa melayani. Musa mengurapi Imam Harun. Harun mengurapi anak-anaknya, ya, Itamar dan Eleazar, menggantikan dia menjadi imam besar. Eleazar, ya, diurapi, saudaraku. Nah, di dalam konteks jemaat, para pemimpin jemaat, presbuteros, penatua atau supervisor di gereja, penilik, dan juga diakonos, diurapi oleh rasul-rasul. Karena rasul-rasullah para pemimpin-pemimpin gereja waktu itu. Ya, jadi estafet ini terus berlangsung. Nah, di organisasi kita sekarang ini ada 3 yang diurapi. Yang pertama diakon. Dan sekarang sudah termasuk juga diakones. Ada banyak beberapa gereja diakones juga diurapi. Ya, saya lihat pelaksanaannya. Sekaligus pengurapan diakon, diakones. Lalu di atas diakon-diakon ada pengurapan ketua. Ya, lalu pengurapan pendeta penuh. Pengurapan diakon itu hanya untuk tugas diakon. Dia tidak bisa melakukan pelayanan sebagai seorang ketua.
Karena pengurapannya berbeda dengan pengurapan ketua. Karena pengurapan diakon hanya untuk diakon. Pengurapan ketua bisa juga untuk pengurapan diakon yang di bawahnya. Pelayanannya yang lebih tinggi dan sedikit lebih luas. Pengurapan ketua berbeda dengan pengurapan pendeta. Pendeta pengurapannya adalah pendeta penuh. Semua pekerjaan ketua dan pekerjaan diakon dan diakonis dia bisa lakukan. Artinya berbeda pengurapan diakon dengan ketua, ketua dengan pendeta, itu berbeda pengurapannya. Jadi pertanyaannya untuk jawaban itu adalah tergantung di posisi mana pengurapan apa yang saya terima. Itu pengurapan apa yang saya terima. Yesus adalah Mesias, walaupun Mesias di sana di dalam arti bahasa Ibrani yang diurapi Tuhan. Itu sama dengan Kristus. Untuk Kristus di perjanjian baru, Yesus itu sama. Orang oknum yang diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus. Untuk menggenapi Yesaya 61 ayat 1 dan 2 pada Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 19. Jadi pengurapan Yesus sebagai Mesias itu pengurapan yang tertinggi segala-galanya. Karena Mesias itu adalah anak Allah yang hidup. Matius pasal 16 ayat 16. Berbahagialah engkau Simon, kata Yesus. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Simon Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon, karena bukan engkau yang mengatakan itu, tetapi Bapakku yang di sorga menyatakan itu kepadamu. Jadi pengurapan Yesus sebagai Mesias, Raja yang diurapi di atas segala-galanya. Dalam Wahyu dikatakan dia adalah Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Artinya, Yesus sebagai Mesias yang diurapi Allah berbeda pengurapannya dengan raja-raja yang lain, imam-imam yang lain, nabi-nabi yang lain, pendeta-pendeta yang lain, ketua-ketua gereja, diakon-diakon yang lain. Artinya, pengurapannya adalah pengurapan penuh secara menyeluruh langit dan bumi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa sudah diserahkan kepadaku, baik di sorga maupun di bumi. Artinya apa? Pengurapan Yesus sebagai Mesias adalah full power di alam semesta ini. Dialah satu-satunya oknum orang yang berkuasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Hutagalung. Mungkin ada yang ingin mempertajam atau ingin menambahkan atas pertanyaan tadi? Ya. Bagi para panelis, oke, Pendeta Monang Tambunan, silakan. Ya, seperti yang saya ingin menambahkan sedikit, seperti yang katakan Pendeta Asnawi tadi, bahwa ada perbedaan antara pengurapan yang dimaksudkan di sini, bahwa bahasa Ibrani diurapi, atau bahasa Inggrisnya di anointed, yaitu Mesiah. Ya, jadi kata Mesiah ini di dalam konteks perjanjian lama artinya yang dipilih untuk satu pekerjaan, untuk pekerjaan kerajaan Allah. Nah, tadi sudah diterangkan oleh Pendeta Asnawi bahwa ada 3 oknum yang diurapi di perjanjian lama, yaitu raja-raja, termasuk Raja Saul oleh Samuel, kemudian imam, dan juga nabi. Nah, mereka dipilih oleh Allah. Tetapi pengurapan sekarang ini bukanlah Mesiah. Itu sebabnya pendeta tidak dikatakan Mesiah. Ya, tapi kita sebutkan namanya ordain. Ya, diordain. Jadi acaranya namanya ordination minister. Artinya, arti ordain itu adalah bahwa orang tersebut diberikan kuasa secara fungsi untuk melakukan pelayanan atau ministerial capacity.
Jadi kita lihat di sini bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara Mesiah, ya, di anointed dengan minyak, dan biasanya Mesiah itu dioleskan minyak ke lehernya atau ke dahinya, ya, sebagai pertanda, sama seperti yang dilakukan oleh Samuel kepada Saul maupun kepada Daud. Sementara ordination yang kita lihat sekarang ini adalah perumpangan tangan oleh yang sudah diordain supaya orang itu bisa melakukan pelayanannya sebagai seorang minister. Jadi kita lihat di sini bahwa pendeta tidak disebutkan Mesiah atau Mesaya atau Mesias oleh karena memang secara bahasa sangat berbeda. Kalaupun ya pendeta itu adalah dipanggil oleh Tuhan, ya, calling, tetapi jangan lupa juga bahwa sekarang pendeta bukan hanya calling, tapi juga sudah menjadi vokasional atau sebuah pekerjaan. Jadi tidak semua pendeta diurapi menjadi pendeta untuk pelayanan, tapi ada banyak orang pendeta yang diurapi untuk menjadi layak dalam melakukan tugas-tugas sebagai karir atau sebagai pekerjaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Monang Tambunan yang sudah memberikan tambahan berkaitan pertanyaan dari Saudara Sweetly Kemur. Baik, kita akan masuk di pertanyaan yang kedua. Ini dari Saudara Kasih Sejati. Ya, pertanyaan sebagai berikut. Sama sahabat, bagi kita semuanya, mohon izin bertanya kepada para finalis. Ya. Mengapa Raja Kores yang dianggap raja kafir justru digunakan sebagai pembebas? Dan khusus juga Tuhan panggil dan sebut sebagai hambaku. Apa kata Tuhan Allah? Baik, untuk itu mungkin Pendeta Kettler boleh memberikan jawaban atas pertanyaan dari Saudara Kasih Sejati. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Mengapa Raja Kores yang dianggap raja kafir justru digunakan sebagai pembebas? Begini, sesungguhnya Allah memilih bangsa Israel supaya boleh menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Boleh menjadi berkat. Sekarang Raja Kores adalah bangsa kafir, raja kafir. Tetapi digunakan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Untuk apa Allah memilih bangsa Israel? Supaya memberitahukan kepada bangsa yang lain bahwa ada Allah. Prinsipnya Allah mau menunjukkan dirinya kepada semua bangsa. Allah mau menunjukkan jalan keselamatan itu sebenarnya bagi bangsa lain kepada Allah melalui bangsa Israel. Itu prinsipnya. Allah mau menyelamatkan semua bangsa. Tetapi oleh karena pemberontakan bangsa Israel, Allah juga menggunakan bangsa yang lain untuk menuntun bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Jadi jawabnya lebih singkat adalah, sesungguhnya Allah juga menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain kok. Ya, siapa saja yang mau. Jadi jangan merasa bangga kita menyebut sebagai bangsa Israel padahal kita tidak setia kepada Tuhan. Kita tidak patuh kepada Tuhan, tidak beribadah dengan benar pada Tuhan. Allah juga membuka peluang bagi kita yang ada di Indonesia, yang berbagai multi yang dapat dipergunakan Tuhan. Itu. Siapa saja yang mau digunakan Tuhan, Tuhan akan pakai, akan urapi.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sagala yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Mungkin ada di antara para panelis yang lain ingin memberikan tambahan berkaitan dengan jawaban tadi? Ada? Oke, silakan Pendeta Hutagalung. Mengapa Kores, orang kafir, bangsa kafir, Medo Persia, digunakan menjadi pembebas sarana Allah Tuhan untuk memerdekakan umatnya? Kan sudah kita pelajari dalam sejarah bahwa 1,5 abad yang lalu Tuhan sudah menubuatkan bahwa bangsa Israel akan dijajah oleh Babylon, diangkut dan digenapi tahun 605. Lalu invasi ketiga itu 538 itu terjadi invasi ketiga, Israel habis semuanya. Ya, Yerusalem ditinggalkan, tinggal puing-puing tanah Yehuda. Hanya anak-anak dan perempuan yang tinggal di negeri Yehuda. Semua laki-laki dewasa dan teruna-teruna keturunan ningrat bangsawan raja-raja diangkut semuanya ke Babylon. Ya, sejak invasi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi siapa lagi yang mau digunakan Tuhan menjadi pembebas? Nubuatannya harus digenapi. Tentunya pemimpin. Kalau dia bukan pemimpin atau penguasa, dia nggak mungkin bisa menjadi pembebas. Dan satu-satunya kerajaan di dunia ini, negara superpower dipegang oleh Medo Persia. Yang pertama itu Mesir, jangan lupa. Negara superpower, semuanya ada di tangannya. Makanya Israel diperbudak 400 tahun lebih. Kemudian Assyria yang sudah kita pelajari minggu lalu. Lalu Babylon. Lalu sekarang Medo Persia menjadi satu-satunya negara superpower. Dan nanti habis Medo Persia akan pindah ke Yunani. Yunani ke Roma, ke kafiran. Ya, ini sejarah dalam kitab Daniel dan Yeremia, Yesaya. Jangan lupa. Jadi, orang yang menjadi penguasa lah, yang memiliki wewenang otoritas untuk mengeluarkan dekret, perintah, untuk bebas, merdeka. Ya kan? Jadi itu digenapi pada diri Kores. Kenapa enggak Darius? Kenapa enggak Ahasveros? Ya itu juga raja-raja daripada Medo Persia. Tapi Tuhan sudah menubuatkan lama sebelumnya akan ada seorang yang bernama Kores yang akan datang menjadi hambaku yang akan membebaskan Israel. Jadi untuk menggenapi nubuatan ini Tuhan harus lakukan itu. Ya. Lalu yang kedua, kenapa harus orang kafir? Ya orang kafir lah, nggak ada lagi. Siapa lagi orang Israel semuanya ada dalam penjajahan dan menjadi budak di negeri kekafiran? Siapa yang bisa membebaskan seorang budak? Ya kan? Saudaraku. Jadi yang ketiga itu yang dikatakan Pendeta Sagala tadi. Siapapun kalau mau menjadi alat Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara ajaib sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, siapapun bisa digunakan Tuhan. Iya. Jadi kalau sudah nggak beres lagi semua rakyat, nggak ada lagi orang yang taat kepada Tuhan, budak semuanya, baik budak dosa maupun budak bangsa-bangsa lain penjajahan, ya siapa saja yang mau kerjasama akan digunakan. Ya salah satu contohnya Musa. Ya kan? Musa itu kenapa? Kenapa nggak dari tengah-tengah orang Israel, budak-budak? Diambil dari istana. Musa kan tinggal di istana yang sudah dipersiapkan menjadi Firaun. Itu juga yang dipanggil Tuhan, saudaraku. Jadi, siapapun itu hak prerogatif Allah. Itu kemahatauan Allah sebelumnya. Kita hanya bisa bergandengan tangan, bekerja sama dengan Tuhan dalam melakukan rencananya. Kecil atau besar. Yang kita miliki talenta, bakat, kemampuan, kesanggupan, skill. Kalau itu kita serahkan untuk sama Tuhan untuk bekerja sama, melakukan perkara-perkara ajaib sekarang ini, Tuhan juga akan gunakan kita menjadi alatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Hutagalung yang sudah mempertajam jawaban atas pertanyaan tadi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, sebelum kita lanjut,
di pertanyaan berikutnya, saya ingin menyapa kembali para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini, yaitu Saudara Ramos Otniel Lumban Gaul, Bapak Feki Tumbal, Bapak Ramses Manulang, Ibu Margaret Mamora, Bapak Franky Simbolon, Ibu Romawati Sihombing, Mem James Nyonya Saragi, Ibu Jocelyn Muaya Kaligis, Bapak Keti Kevin Sinaga, dan Ibu Rulia Siagian. Terima kasih untuk kehadiran kita semua pada malam hari ini. Baik, pertanyaan berikutnya adalah saya minta Pendeta Agus Manurung untuk memberikan jawaban pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu N. Rasni. Ibu N. Rasni bertanya, berbicara mengenai pengurapan raja, imam, dan nabi, saya mau bertanya, siapa saja yang mengakui itu? Kenapa dikatakan Kores juga diurapi? Nah, Bapak Ibu, walaupun tadi sudah disinggung, mungkin sudah terjawab, tapi mungkin Pendeta Manurung bisa sedikit untuk mempertajam, untuk menjawab pertanyaan Ibu N. Rasni. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pengurapan ini perlu kita lihat ada beberapa teknis. Namanya diurapi, artinya Mesias, tapi ada beberapa teknis pelaksanaannya di Alkitab. Pertama, diminyakin. Jadi seorang raja itu diminyakin, diurapin, dikasih minyak oleh nabi biasanya atau hakim yang dipilih oleh Tuhan. Ya, kita bisa lihat Raja Saul diurapi. Kemudian Raja Daud juga diurapi, dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang mengurapinya ada para nabi. Tapi ini menarik, memang inilah keunikan Raja Kores. Hampir tidak ditemukan siapa sih yang mengurapi dia, gitu ya. Kalau begitu apa makna pengurapan Raja Kores? Makna pengurapan Raja Kores ini makna gini, seorang diurapi itu punya tugas. Tugasnya itu membebaskan, menyelamatkan. Itu. Jadi Kores ini dia diurapi, nggak diminyakin oleh Nabi, tidak ada. Tapi kenapa dia disebut diurapi? Karena dia mengerjakan pekerjaan seorang yang diurapi, gitu loh. Mengerjakan pekerjaan yang seorang diurapi. Jadi apa pekerjaan diurapi? Ya dia membebaskan bangsa itu, sebabnya kalau kita lihat dia yang mengeluarkan dekret. Oleh karena berkat Tuhan mengangkat aku sebagai raja, dia mengeluarkan dekret membawa bangsa Israel supaya keluar dari Babylon, membangun kembali Yerusalem. Nah ini, jadi dia disebut diurapi dari pekerjaannya. Ya, dari pekerjaannya. Lalu kenapa Kores? Nah, itulah yang disebut tadi oleh Pendeta Senawi, kalau hak prerogatif Tuhan, kalau buku ini katakan keunikan, memang tidak ada yang bisa sangkal. Tidak ada yang bisa sangkal. Tapi saudara-saudara, memaknai di perjanjian baru, kita juga diingatkan, kisah 30 itu katakan begini, bahwa kita akan diurapi oleh Roh Kudus. Mintalah Allah akan mengurapi dengan Roh Kudus. Jadi pengurapan kita sekarang, praktiknya lagi berbeda. Kalau orang sakit diminyaki. Diakon kita enggak pernah minyakin kepalanya ketika diurapin. Ketua enggak pernah diminyakin ketika diurapin. Pendeta enggak pernah diurapin dengan minyak. Hanya pengangkatan tangan. Artinya pengurapan sekarang ini apakah sama dengan dulu? Teknisnya itu berbeda, banyak cara. Teknisnya banyak cara pengurapan. Tapi pengurapan zaman sekarang ini memohon kuasa Roh Kudus untuk membimbing. Jadi jangan salah. Ketika saya diurapi sebagai seorang pendeta, maka saya melakukan pelayanan saya atas kuasa urapan Roh Kudus. Bukan atas kuasa kepintaran saya. Jadi hati-hati menyebut bahwa saya orang diurapi Tuhan. Artinya diurapi Tuhan itu diutus oleh Tuhan, diasingkan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi bukan pekerjaan kepintaran saya, kemampuan saya, teknik saya, skill saya. Walaupun nanti itu ketika kita berserah, Tuhan akan tambahkan skill, Tuhan akan tambahkan kemampuan kita. Tapi jangan katakan bahwa saya diurapi oleh karena kepintaran saya dan sebagainya. Jadi makna pengurapan sebenarnya, prakteknya yang harus kita pahami,
ketika pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sederhana saja saya pikir. Jadi Kores diurapi, disebut diurapi, walaupun tadi sudah dinubuatkan, tapi disebut karena dia melaksanakan pekerjaan seorang yang diurapi, dan itu dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, saudara-saudara, saya pikir kalau teknis, saya takut ini yang bertanya ini berbicara teknis. Teknis pengurapan Raja Saul, Raja Daud, berbeda dengan pengurapan kepada Kores ini. Yesus itu juga pengurapannya kan Tuhan sendiri yang berbicara ketika dia dibaptis. Aku inilah anak yang kukasihi, kata Allah, ada suara dari sorga. Itulah pengurapannya. Jadi ini pun pekerjaan yang dilakukan Kores, Tuhan sendiri yang mengasingkan dia. Tuhan sendiri yang memberi kuasa kepadanya. Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepadanya. Dan pekerjaan yang dilakukan Kores adalah pekerjaan seorang yang diurapi. Itu sebabnya dia pantas disebut orang yang diurapi Tuhan. Hati-hati, ketika kita merasa diurapi, tapi kita tidak melakukan pekerjaan seorang yang diurapi, saudara bukan sedang diurapi oleh Tuhan. Demikian. Baik, terima kasih Pendeta Manurung. Baik, kita akan lanjut saja di pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak J. Siregar. Nanti Pendeta Soleman Lumban Gaul yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak J. Siregar. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesaya mengatakan bahwa hamba menyediakan keadilan, sedangkan hamba sendiri tidak punya kuasa? Jadi ini pertanyaan dari Bapak J. Siregar. Silakan Pendeta Lumban Gaul. Baik, Bapak J. Siregar, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa seorang hamba disebut akan memberi keadilan ya? Padahal seorang hamba itu tidak memiliki kuasa, yaitu benar secara secara manusiawi. Tetapi yang dimaksud dengan hamba dalam pelajaran Sekolah Sabat, khususnya untuk 1 minggu ini adalah tidak sekedar hanya hamba secara tugas dan secara fisik dan status, ya, derajat, tetapi hamba dalam pekerjaan, dan hamba dalam perasaan, dan hamba dalam tugas dan tanggung jawab. Memang kita ambil saja contoh, ya, kita punya asisten di rumah. Tidak mungkinlah dia memiliki tugas dan tanggung jawab memberi keadilan kepada orang lain, dalam hal ini di luar dari wewenang atau skop dan ruang lingkup di mana dia tinggal. Ya. Tetapi hamba yang dimaksud dalam buku Yesaya, mulai dari Yesaya pasal 41, 42, dan kemudian masuk ke pasal 49, merujuk kepada Yesus Kristus. Ya, hamba dalam tugas dan pekerjaannya, dalam pelayanannya, tetapi pada saat yang sama dia memiliki kuasa memberikan keadilan dan memberikan keselamatan. Ya, saya kira ini bisa menolong untuk Bapak Siregar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih. Ada yang ingin mempertajam dari pertanyaan dari Bapak Siregar? Oke, silakan Pendeta Huta Galung. Ya, silakan Pendeta Huta Galung. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bapak Siregar. Apakah seorang hamba dapat menegakkan, memberikan keadilan kepada orang, masyarakat? Ya tentu dari pekerjaannya dan kehidupannya yang diperbudak dan menjadi budak, ya tidak dapat. Ya kan? Karena dalam bahasa Ibrani, obed atau ebed, itu hamba. Hamba bisa menjadi pelayan, bisa juga budak. Atau bisa menjadi pegawai. Abdi namanya, abdi negara. Jadi pegawai negeri itu di tempat kita, negara kita disebut abdi negara.
Ya, kalau dalam bahasa Yunani disebut doulos. Doulos itu memang budak, slave. Budak, slave. Hamba juga iya. Ya kan? Tidak mungkin memberikan keadilan dan kebenaran. Tapi yang di sini hamba itu memberikan keadilan dan kebenaran karena oknum hamba Allah ini berbeda dari semua hamba-hamba yang lain. Dia tidak sedang diperbudak oleh dosa, oleh kejahatan, atau oleh bangsa lain. Walaupun waktu dia datang, bangsa Yahudi itu di bawah perbudakan wewenang otoritas kekaisaran Romawi. Tetapi dia tidak merasa seorang budak. Ya. Nah, kalau kita membaca Yakub itu disebut tadi hamba Allah dalam Yesaya 42 ayat 89. Kemudian Yesaya juga disebut seorang hamba Allah dalam Yesaya 20 ayat 3. Rasul Paulus juga menyebut bahwa dia hamba Allah dalam Titus 1 ayat 1. Saudaraku. Dan jangan lupa, ini paling menarik. Babel, Nebukadnezar, disebut juga hamba Allah dalam Yeremia 25 ayat 9, dan Kores disebut juga hamba Allah di dalam Yesaya 45 ayat 1 dan 13. Tetapi Yesus hamba Allah, datang dari Allah. Bahkan dia sendiri anak Allah yang menjelma menjadi manusia, lalu menggunakan gelar hamba manusia, hamba kebenaran, hamba Allah. Tentu di satu sisi dia memiliki wewenang dan kuasa otoritas, karena anak manusia juga berhak memiliki wewenang otoritas mengampuni dosa. Berarti dia sendiri adalah Mesias, Allah itu yang dapat mengampuni dosa. Mesias yang memiliki wewenang sebagai otoritas raja akan dapat memberikan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah manusia. Dan dengan matinya Yesus di kayu salib, dia membenarkan semua orang berdosa dengan adil. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Kata kebenaran di sana digunakan aletheia. Satu-satunya ayat di dalam seluruh perjanjian baru ada dalam Yohanes. Bukan hanya Yohanes pasal 14 ini yang mengatakan Yesus itu aletheia. Artinya dia adalah kebenaran yang hakiki. Sudah ada sejak zaman kekekalan. Belum ada dosa, dia sudah ada. Dan dialah orang yang berhak dan yang bisa memberikan kebenaran dan keadilan. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan sadik. Sadik itu berasal dari kata sadakah. Sebenarnya bisa keadilan, bisa juga kebenaran. Karena artinya bisa diterjemahkan beberapa hal sesuai dengan konteksnya. Bisa juga menjadi satu pengadilan. Justice. Itu sadakah. Jadi artinya Yesus datang membawa emet. Emet itu kebenaran. Bisa juga datang membawa sadakah, keadilan, pengadilan. Ya, bisa juga datang membawa aletheia. Jadi Yesus itu di satu sisi dia hamba Allah, di satu sisi dia Mesias yang diurapi menjadi raja, punya otoritas kuasa, di satu sisi juga dia adalah oknum ilahi, kealahian, ya, yang menjelma menjadi manusia, anak manusia, berhak mengampuni dosa. Jadi artinya dapatkah seorang hamba memberikan keadilan dan kebenaran? Dapat. Siapa? Yesus. Yang lain tidak dapat. Hanya Yesus sebagai hamba Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Pendeta Hutagalung. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kembali saya akan menyapa para pemirsa yang sudah menyaksikan dan melihat panelis diskusi kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Eko Hardianto, Bapak Joni Mokoagau, Pendeta Jimmy Lumangkun, Ibu Yulfida Ramski Huta Barat, dan Bapak Wesley Sihotang. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ini pertanyaan
mungkin boleh dijawab oleh Pendeta Kettler Sagala. Pertanyaan adalah, tidak ada satupun ayat dalam Alkitab mengenai kata pendeta. Justru kata ini berasal dari Hindu. Mengapa kekristenan mengadopsi istilah kata pendeta sebagai gembala jemaat? Justru diakonlah yang khusus diurapi untuk pelayanan khusus dalam pelayanan jemaat mula-mula, bukan seorang pendeta. Terima kasih. Pendeta Kettler Sagala bisa memberikan jawaban berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Silakan, Pendeta. Di dalam Alkitab tidak ada kata pendeta. Di dalam Alkitab yang ada kata keimamatan, imam. Petrus juga mengatakan itu dalam suratnya. Kamu adalah imamat yang rajani. Pendeta Asnawi Huta Galung sudah sampaikan tadi apa yang sudah dijelaskan dalam Alkitab. Musa pemimpin bangsa Israel. Secara umum. Tetapi sebagai pemimpin dalam kemah suci, Harun harus diurapi menjadi imam besar. Kitab Imamat menjelaskan bahwa imam itu haruslah dari bangsa Lewi. Semua imam-imam dalam kitab Perjanjian Lama dari orang Lewi dan jumlahnya tidak hanya satu. Semua imam-imam pekerjaannya adalah yang berhubungan dengan kemah suci. Ada yang membawa tendanya karena mereka berpindah-pindah. Ada yang membawa tiang-tiangnya. Ada yang membawa perlengkapan-perlengkapan. Ada juga yang mengusung tabut perjanjian. Ada yang mengangkat itu 7 kaki dian. Ada yang mengangkat meja roti. Ada yang mengangkat kolam pembasuhan. Dan lain sebagainya yang ada berhubungan dengan kemah suci. Tapi, saudara, ada namanya imam kepala atau imam besar. Di dalam pelaksanaan peribadatan, jika orang-orang Israel membawa persembahan mereka, tidak semua imam akan masuk di bilik yang maha suci. Oke. Jadi itu namanya imam-imam semua. Bahkan sampai Petrus mengatakan dalam surat Petrus, kamu adalah imamat yang rajani. Kita ini semua imam. Nah, sekarang mengapa kata pendeta tidak ada dalam Alkitab? Kata pendeta itu berasal dari bahasa orang Hindu, agama Hindu. Ini karena berhubungan dengan budaya yang ada di Indonesia. Di Amerika tidak sebut nama pendeta. Di Amerika ada pastor. Kalau tempat yang lain dikatakan presbuteros. Di tempat yang lain dikatakan padri. Di Indonesia padri. Jadi mengapa dikatakan kata pendeta? Khususnya di Indonesia. Karena kata pendeta itu berasal dari kata yang biasa sebutan disebut kepada pemuka-pemuka agama atau pemimpin-pemimpin jemaah.
pemimpin umat. Itulah kata pendeta. Kenapa pendeta yang diurapi? Sama seperti di dalam Alkitab Perjanjian Lama, pendeta diurapi sebagai fungsinya, pendeta selalu sudah sampaikan tadi, sebagai pemimpin umum. Diakon juga diurapi memang dalam Kitab Perjanjian Lama, diakon-diakon mereka diurapi. Diakon-diakon diurapi adalah untuk melengkapi, membantu pelayanan dalam jemaat, dalam hal dan bagian yang tertentu. Bagian khusus. Apa tugas para diakon? Memperhatikan kebutuhan, supaya tidak sampai terjadi kesenjangan. Kalau terjadi kesenjangan, maka akan terjadi persungutan. Nah, itu. Jadi bukan hanya diakon yang diurapi. Imam-imam dalam Perjanjian Baru pun sampai zaman Yesus, imam-imam masih diurapi bagi agama Yahudi. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan oleh Pendeta Sagala. Baik, Pendeta Agus dulu. Pendeta Agus Manurung yang ingin mempertajam jawaban dari Pendeta Sagala, silakan. Ya, kata pendeta tentu dari bahasa Sanskerta atau disebut juga pandita, memang itu mempunyai makna yang suka memberikan, mengajarkan kebenaran, mengajarkan moral. Itu mungkin etimologinya atau itu yang diambil untuk kesan kepada pendeta. Sebenarnya kalau bicara di Alkitab dan gereja kita juga menganut sistem kata pastor atau gembala. Sebenarnya gereja kita menganut di sana. Makanya para pendeta di gereja Advent di seluruh dunia itu namanya pastor atau gembala. Dan di Indonesia memang karena kayanya bahasa kita Indonesia ini diambil dari berbagai daerah sejarahnya, ya memang disebut pendeta. Tapi yang terbaik makanya lebih baik menyebut gembala. Menarik kata gembala ini. Alkitab itu sebutkan ada 200 kali lebih tentang kata gembala. Daud juga seorang gembala. Diangkat, diurapi, dia jadi raja. Ya. Jadi sebenarnya kata gembala ini merujuk kepada Yesus sendiri. Yesus kata, akulah gembala. Dan ketika Yesus juga berbicara kepada Simon, Simon, apakah engkau mau menggembalakan? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kata yang tepat adalah gembala. Gembala untuk seorang pendeta atau pastor tadi. Jadi ini yang Yesus perintahkan. Simon Petrus itu jadi gembala. Jadi siapapun menjadi gembala. Menarik. Siapa sebenarnya menjadi gembala? Saya juga bukan hanya gembala sebagai seorang gembala di gereja, saya juga gembala bagi keluarga. Gembala ini penting ini, kata-kata gembala ini. Seorang gembala artinya dia memelihara, dia membimbing, sama yang dilakukan oleh Daud, membimbing, menjaga dari serangan ternak dan sebagainya. Jadi itu sebabnya, saudara-saudara, siapapun kita sebenarnya gembala. Hanya apa bedanya dengan kami pastor ini? Kami hanya dibedakan dengan saudara, diasingkan untuk melakukan tugas-tugas khusus. Begitu. Sebenarnya setiap orang yang diurapi Tuhan dengan Roh Kudus, seorang yang bertobat tentu diurapi Roh Kudus. Itu harus kita pahamin. Jadi semuanya kita mempunyai tugas yang sama. Apakah saudara sebagai umat gereja diminta untuk mengajarkan kebenaran? Iya. Apakah saudara sebagai anggota gereja diminta juga untuk menjaga, memelihara, merawat anggota yang lain? Iya. Kalau begitu apa beda kita? Kami hanya untuk melakukan tugas-tugas khusus tadi, membaptis, menikahkan orang, melayani sakramen-sakramen tertentu. Nah, inilah perbedaannya. Tapi ketika berbicara penggembalaan, ketika berbicara sebagai hamba, sebenarnya semua orang Kristen itu disebut hamba karena dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Jadi, saudara-saudara, hanya perbedaan kita sedikit. Jadi perbedaan itu jangan membuat kita jauh, tapi ingat, ini yang selalu terjadi mismakna, saya katakan mismakna.
ini mengajar urusan pendeta. Oh, ini membimbing urusan pendeta, menjaga urusan pendeta. Akhirnya saudara-saudara, mismakna ini membuat tanggung jawab sebagai seorang Kristen itu agak bergeser. Tadi pendeta Sagala sudah sampaikan imamat yang rajani. Bayangkan semua umat Kristen itu, pemahaman gereja kita adalah seorang hamba, seorang gembala, seorang imam yang melakukan tugas apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan Tuhan yang kita maksud adalah Allah sendiri atau Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang berita apa perintah Tuhan pada kita, itu kita lakukan. Jadi pengurapan yang berbeda tadi hanya untuk pelayanan khusus. Saya pikir itu, dan saya tertarik sekali lagi, biarlah mulai saat ini panggillah kata gembala atau pastor supaya lebih tepat. Mungkin nanti etimologi istilah pendeta ini dari bahasa sini, dari orang sini, jadi seakan-akan kita nggak pas, tapi yang terbaik sesuai Alkitab adalah kata pastor atau kata gembala. Demikian. Baik, terima kasih. Karena waktu kita terbatas, ini adalah pertanyaan terakhir. Dan saya minta Pendeta Soleman Lumban Gaul untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, Allah menggunakan hamba tersebut membawa bangsa Israel kepadanya. Bagaimana kalau bangsa Israel menerima Yesus sebagai yang diurapi? Silakan, Pendeta Lumban Gaul. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Daniel Solang ya, kalau tidak salah. Bagaimana kalau Allah atau bagaimana kalau bangsa Israel menerima hamba itu atau Yesus itu sebagai Mesias yang telah diurapi. Ya. Nah, memang akan beda cerita. Oleh karena apa yang kita lihat dan pelajari dan imani ya selama ini, bahwa kalau merujuk kepada cerita-cerita yang dibawakan dalam perumpamaan, bahwa ada penggarap kebun anggur dan ada anak pemilik kebun anggur itu, dan kemudian anak pemilik kebun anggur itu dianiaya dan dibunuh, ya kira-kira demikianlah cerita tentang Yesus ini. Berarti kata kuncinya anak pemilik anggur itu ditolak oleh penggarap-penggarapnya. Nah, tetapi kalau berbeda, sudah pasti beda ceritanya, ya. Tentu akan melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan, dan akselerasi dari pekerjaan Tuhan itu akan jauh lebih maju, ya. Jauh lebih maju dibanding dengan apa yang terjadi sekarang, ya. Artinya akan lebih banyak orang yang bekerja, ya, katakanlah secara kebangsaan. Bangsa Israel itu menerima Yesus sebagai Mesiasnya yang diurapi sebagai juru selamatnya. Maka secara bangsa mereka akan melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan itu di muka bumi ini dibanding dengan sekarang. Katakanlah umat Kristen, umat Tuhan 2-3 miliar, ya 3 miliar di muka bumi ini, dan hamba-hambanya dan pelayan-pelayannya hanya jutaan orang. Nah, kalau secara bangsa Israel menerima Yesus sebagai seorang Mesias yang diurapi, maka akan lebih dahsyat pekerjaan Tuhan ini. Nah, itulah ceritanya yang kita bisa sampaikan kepada Bapak Daniel Solang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktu jualah yang memisahkan kita pada malam hari ini. Untuk itu, kita akan akhiri diskusi panel pada malam hari ini dengan closing statement. Ya, dari para panelis akan memberikan closing statement sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Jadi yang pertama adalah Pendeta Huta Galung. Silakan Pendeta untuk closing statement. Baik, Bapak Ibu
siapapun kita, di gereja, di tingkat organisasi, di kompren di daerah, di uni, divisi, dan kompren, jangan lupa, kita semua adalah hamba. Hamba yang melakukan pekerjaan Tuhannya. Tuhan kita hanya satu, Yesus Kristus. Jadi, seorang hamba itu memiliki rendah hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan menyerahkan nyawanya dirinya untuk menyelamatkan yang dilayaninya. Jadi jangan ada merasa bos, big boss, atau kingly power di dalam kepemimpinan kita. Jangan salah kaprah. Anda dipanggil dan diurapi untuk menjakukan pelayanan sorga di atas bumi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pendeta Monang Tambunan. Terima kasih. Pelajaran hari Senin judulnya seorang hamba tanpa nama. Artinya, ia seorang hamba, seperti yang katakan Pendeta Senawi, harus merendahkan diri. Dan kemudian tanpa nama. Ia menjadi hamba bukan untuk mencari nama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia ini. Ia adalah Raja segala Raja. Tetapi dalam kitab Kolose dan Filipi dikatakan bahwa ia telah mengosongkan dirinya untuk menjadi seorang hamba supaya kita yang berdosa bisa diselamatkan. Jadi tugas kita sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Injil adalah untuk melanjutkan legasi yang sudah dilanjutkan oleh Yesus, untuk membawa kebebasan bagi mereka yang terjerat, membawa kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan membawa sukacita bagi mereka yang berduka cita. Kiranya pengalaman Yesus Kristus sebagai hamba yang tidak memiliki nama menjadi teladan bagi hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pendeta Agus Manurung. Silakan, Pendeta. Mengapa Tuhan memakai Kores yang bukan keturunan Israel? Ini menunjukkan betapa luasnya pekerjaan Tuhan yang tidak bisa kita selami. Inilah keunikan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara saya mengajak, setiap yang baik, setiap yang benar engkau lihat. Bisa saja itu bukan dari teman kita segereja. Bisa saja, tapi kalau itu kebenaran sesuai firman Tuhan, jadikanlah dirimu rendah hati, menerima setiap kebenaran. Karena kebenaran itu akan membebaskan kita. Sama seperti kebenaran yang dibawa oleh Kores, membebaskan umat-umat Tuhan. Jangan lupa, kita sekarang dalam tawanan dosa. Kita berada dalam penjajahan dosa duniawi ini. Kita memerlukan kebenaran-kebenaran yang membawa kita keluar. Yesus, Tuhan kitalah kebenaran yang sejati. Tapi kalaupun ada, biarlah kita dipakai oleh Tuhan membawa kebenaran bagi banyak orang. Dan pada yang sama, setiap kebenaran akan membawa kebebasan. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pendeta Kettler Sagala. Silakan, Pendeta. Kita ini adalah umat pilihan Allah, dipilih untuk menjadi orang yang diurapi, menyampaikan kabar gembira, kabar pengharapan bagi dunia yang sudah dipersiapkan untuk menghadap pengadilan. Mari kita dengan setia menjadi perpanjangan tangan Tuhan, seperti Kores. Itu untuk menuntun kita datang kepada Tuhan, dan juga dapat menuntun orang lain kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir, Pendeta Luman Gaul, silakan. Baik, sebagai closing statement ya untuk hari Kamis. Oleh karena pada hari Kamis saya mengatakan, atau pelajaran ini mengatakan, Yesus sebagai hamba yang merasakan dan menderita, ya. Maka saya mengajak kita semua sebagai umat Tuhan, mari kita ikut merasakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan, dan mungkin ada saatnya nanti kita ikut menderita sama seperti yang
diderita oleh Yesus itu sendiri. Maka dari situ, Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikut jejak Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasihan Tuhan, kita sudah mendengarkan closing statement dari para panelis pada malam hari ini berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Buku Yesaya adalah salah satu buku tentang nubuatan lahirnya seorang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dan Yesus menggenapi nubuatan itu. Yesus adalah hamba yang diurapi oleh Allah. Yesus diurapi untuk melayani dan menyelamatkan umat manusia. Bagi kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita akan menerima urapan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menerima urapan Roh Kudus, maka kita dipanggil untuk melayani seperti Yesus melayani. Kita dipanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mendapatkan keselamatan. Jadi inilah intisari daripada pelajaran kita sepanjang minggu ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita untuk tetap melayani Tuhan dan menyelamatkan orang-orang yang masih dalam kegelapan dosa. Bapak Ibu, pastikan minggu depan kita boleh hadir kembali. Minggu depan kita akan masuk di pelajaran yang ke-10 tentang melakukan hal yang tak terpikirkan. Apa itu? Pastikan kita hadir pada jam yang sama, Sabat depan, untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Baik, akhirnya kita akan tutup dengan doa. Saya meminta Pendeta Soleman Lumban Gaul untuk menutup doa pada pertemuan malam hari ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Kita akan akhiri acara kita ini dengan berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami ucapkan kepadamu, Tuhan peliharakan kami untuk satu minggu ini dalam segala kegiatan dan pekerjaan kami. Engkau adalah Allah yang baik yang telah memimpin perjalanan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk sabat ini kami merasakan persekutuan yang indah melalui pelajaran pada ke-9 ini. Dari pelajaran yang lain ke pelajaran yang lain, kami selalu ikut untuk menggali bagaimana kasih Tuhan Tuhan berikan bagi kami secara pribadi. Biarlah Tuhan memberkati semua umat-umat Tuhan yang berpartisipasi ikut dalam diskusi pelajaran ini. Semua partisipan dan juga panelis. Dan biarlah Kau beri hikmat memberikan pelajaran sabda Tuhan untuk pelajaran-pelajaran yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Atas nama Yesus kami berdoa.